Timnas U17 kembali latihan keras, tak sabar jajal stadion mewah Sumatera Utara. Simon Tahamata di latihan Timnas U17 jelang Piala Kemerdekaan 2025. Patrick Kluivert dikabarkan bakal panggil Akal Bagot untuk ronde keempat. Dean James semakin gacor, berhasil cetak asis berkelas. Striker lokal makin menggila usai gabung klub negeri minyak. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bek sayap Timnas Indonesia Dean James mencetak asis cantik saat klubnya Go Ahead Eagles takluk di Piala Super Belanda 2025. Ajang tersebut mempertemukan PSV Eindhoven melawan Go Ahead Eagles. PSV Eindhoven lolos sebagai juara bertahan Eredivisie, sedangkan Go Ahead Eagles merupakan kampiun petahana di KNVB Cup alias Piala Belanda. Dean James tampil sebagai starter yang mengawal sisi kiri pertahanan. Kolektor 2K bersama dengan Timnas Indonesia tersebut tampil oke dengan kontribusi asis untuk gol pembuka pertandingan. Secara mengejutkan, Go Ahead Eagles memimpin lebih dulu pada menit ke-35 melalui gol Yahud Matius Surai. Prosesnya bermula dari umpan terobosan back Joris Kramer untuk Dean James yang berlari menusuk ke sisi kanan pertahanan musuh. Dengan satu sentuhan, Dean James melepaskan umpan kaki kiri yang jitu ke kotak penalti. Surai menyambutnya dengan sontekan brilian yang sempat memantulkan bola ke tiang sebelum bersarang ke jala PSV. Kolaborasi cantik dari tiga sentuhan pemain Go Ahead Eagles berhasil membuat mereka memimpin 1-0 ketika turun minum. Apes bagi klub Dean James, PSV Eindhoven bangkit dan juga menunjukkan mental juara di menit-menit krusial. Umpan silang Ivan Perisic di sisi kiri mengenai kaki bek Eagles Karit Naubert yang menyerangkan bola ke gawang tim sendiri. Skor menjadi imbang 1-1 pada menit ke-78. Petaka bagi Eagles bertambah setelah Dean James harus ditarik keluar pada menit ke-83 akibat cedera. Pemain yang kakek neneknya lahir di Indonesia tersebut digantikan oleh Thibaut Batten karena mengalami kram otot. Hanya beberapa saat kemudian PSV Eindhoven langsung berhasil mencetak gol kedua. Kepala Pemandu Bakat PSSI Simon Tahamata memantau langsung latihan Timnas Indonesia U17 yang dipimpin oleh pelatih Novarianto di Bali United Center. Berdasarkan unggahan Novarianto di Instagram, banyak ilmu yang diserap dirinya dari Simon Tahamata. Disinyalir Simon Tahamata memberikan banyak masukan kepada Novarianto, termasuk pemain Timnas U17 yang segera berlaga di Piala Kemerdekaan 2025. Selain Piala Kemerdekaan 2025, Timnas U17 akan turun di Piala Dunia U17 2025. Skor Garuda Asia julukan Timnas U17 tergabung di grup H bersama dengan Brazil, Zambia, dan juga Honduras. Tetap menjadi kelas kosong untuk selalu terbuka belajar dengan siapapun. Sebab ini proses pembelajaran yang sangat baik. Apabila kita belajar dari orang yang lebih berpengalaman karena semua punya tujuan yang sama untuk melihat sepak bola Indonesia berprestasi. Tulis Novarianto. Terima kasih Coach Simon Tahamata berkenan hadir di TC Timnas U17 di Bali. Pastinya kami sangat terbuka dengan kehadiran Coach di Bali. Dan juga pada akhirnya kami membutuhkan masukan dari Coach Simon Tahamata agar Timnas U17 bisa lebih berkembang dan bisa lebih siap untuk menghadapi event sesungguhnya World Cup U17, kata Novarianto. Simon Tahamata yang kini berusia 69 tahun tersebut merupakan legenda sepak bola Belanda. Ia pernah memenangkan 3 trofi Liga Belanda bersama dengan Ajax Amsterdam, serta mencatatkan 22 penampilan bersama dengan timnas Belanda senior. Setelah pensiun, ia juga terlibat dalam pengembangan sepak bola di Akademi Ajax Amsterdam. Ia tercatat sebagai pelatih teknik di Akademi Ajax Amsterdam, hingga akhirnya membangun akademi sepak bola di Berlin, Jerman. Sekarang pertanyaan muncul, apakah Simon Tahamata akan masuk tim kepelatihan Timnas U17 yang dipimpin oleh Novarianto? Patrick Kluivert dikabarkan panggilkan Bagot ke Timnas Indonesia untuk menggantikan Justin Hubner pada September 2025. Pelatih 49 tahun tersebut kemungkinan kehilangan Justin Hubner saat Timnas Indonesia menjamu Lebanon dan juga Kuwait dalam lagu uji coba yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Penyebabnya karena laga melawan Lebanon dan juga Kuwait bertepatan dengan agenda Timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026.
Tenaga Justin Hubner disinyalir lebih dibutuhkan timnas U23 ketimbang timnas Indonesia senior pada September 2025. Di saat timnas Indonesia senior hanya melakukan uji coba, timnas Indonesia U23 justru tampil di laga krusial. Skuad Garuda Muda julukan timnas U23 akan menantang Laos U23, Maka U23, dan juga tim kuat Korea Selatan U23. Laos U23 dan juga Maka U23 mungkin bisa dilibas timnas Indonesia U23 dengan mudah, tapi tidak dengan timnas Korea Selatan U23. Demi menumbangkan kesempatan U23, timnas Indonesia U23 membutuhkan skuad komplit, ditambah lagi hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke Piala Asia U23 2026. Jika Justin Hubner dipinjam timnas Indonesia U23, Patrick Kluivert mesti mencari penggantinya dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert. Posisi back tengah sebelah kiri timnas Indonesia selalu dipercayakan kepada Justin Hubner. Ada satu laga di mana posisi itu diisi Calvin Verdong, tepatnya saat timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia. Ketika Calvin Verdong berperan sebagai back tengah sebelah kiri, posisi wingback kiri timnas Indonesia kurang menggigit. Karena itu Patrick Kluivert bisa saja memanggilkan Bagot untuk mengisi posisi peninggalan Justin Hubner. Dengan begitu posisi wingback kiri timnas Indonesia tetap diisi oleh Calvin Verdong. Elkan Bagot selalu bermain dalam 4 laga uji coba yang dijalani sang klub Ipswich Town. Ia bermain sebagai starter dan turun 45 menit saat Ipswich Town menang 4-1 atas Blue Waves. Back 22 tahun tersebut kembali main sebagai starter saat Ipswich Town menang 3-1 atas wakil Skotlandia, yakni Aberdeen. Pemain kelahiran Bangkok ini kemudian turun 14 menit saat Ipswich Town menang 2-1 atas Carlton Athletic. PSSI terus mematangkan persiapan timnas U17 yang akan berlaga di Piala Dunia 17 2025 yang berlangsung di Qatar. Selain menggelar training camp di Bali, PSSI juga akan mengadakan Piala Kemerdekaan 2025 di Medan, Sumatera Utara. Ketua PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa pengelolaan sepak bola nasional memerlukan konsistensi dan juga strategi. Usai Piala AFF untuk persiapan timnas U23 menuju AFC U23. Sekarang kita fokuskan menyiapkan Piala Dunia 17 bulan November. Training camp sudah berjalan sebulan di Bali. Kami akan memberikan kesempatan uji coba lewat Piala Kemerdekaan, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia dipastikan akan menjajal stadion baru dan juga mewah, yakni Stadion Sumatera Utara. Menurut Erick Thohir, pemilihan Medan sebagai lokasi turnamen bukan tanpa alasan. Selain sebagai ajang uji coba, hal ini juga menjadi bentuk apresiasi kepada pemerintah yang telah memperbaiki stadion di luar Jawa. Kali ini Piala Kemerdekaan akan digelar di Sumatera, jangan terlalu Jawa sentris. Venue yang dipakai sebelumnya digunakan saat PON tahun lalu, kata Erick Thohir. Turnamen ini akan diikuti oleh timnas Indonesia U17, Afrika Selatan, dan juga Tajikistan. Erick menambahkan pihaknya masih mencari satu peserta tambahan, idealnya dari Amerika Latin. Untuk sebuah uji coba, 3 pertandingan sudah cukup. Kalau peserta dari Amerika Latin sulit hadir karena jarak tempuh mencapai 36 jam, kita akan cari dari wilayah yang lebih dekat, tegas Erick Thohir. Timnas U17 yang diasuh oleh Coach Novarianto tergabung di grup H bersama dengan Brasil, Zambia, dan juga Honduras. Erick menjelaskan bahwa pemilihan lawan uji coba menyesuaikan karakter permainan lawan di Qatar. Erick menegaskan PSSI berkomitmen memastikan kualitas lapangan dan juga fasilitas agar pemain tidak cedera. Lebih jauh, Erick Thohir menyampaikan bahwa PSSI tengah membangun sistem berjenjang dari timnas U17 hingga timnas senior, termasuk timnas putri. Cederanya oleh Romanik membuat publik sepak bola Indonesia ramai membahas siapa pemain keturunan yang layak dan naturalisasi untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Namun di tengah sorotan tersebut, ada satu nama lokal yang justru mulai menunjukkan ketajamannya di luar negeri, yakni Ramadan Sananta. Striker muda yang sudah memiliki caps bersama dengan timnas Indonesia ini kini memperkuat TPWM FC. Klub itu merupakan klub elit asal Brunei Darussalam yang akan berlaga di Liga Super Malaysia musim 2025-2026. Tanpa perlu proses naturalisasi, Sananta bisa langsung dipanggil ke skuad Garuda kapan saja oleh Patrick Kluivert. Performa impresif Sananta kembali terlihat saat ia mencetak 2 gol alias brace dalam kemenangan 5-0 DPMM FC atas Sumsel United. Tampil sebagai starter dan juga mengenakan nomor punggung 10, Sananta membuka keunggulan timnya hanya beberapa menit setelah laga dimulai. Gol tersebut lahir dari pergerakan cerdas memanfaatkan umpan terobosan dari rekan setimnya. Tak berselang lama, Michael Arguello Oliveira menggandakan keunggulan DPM FC pada menit ke-27.
Dominasi klub asal Brunei Darussalam tersebut berlanjut dengan gol ketiga dicetak oleh Azwin Ali Rahman lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. DPMM FC, klub asal negeri minyak tersebut, menutup babak pertama dengan keunggulan 4-0 setelah Victor Bertomeu memanfaatkan kesalahan kiper lawan yang gagal menguasai bola di area penalti. Setelah jeda, Ramadan Sananta kembali menunjukkan naluri predatornya dengan mencetak gol kelima untuk DPMM FC. Gol itu sekaligus memastikan kemenangan telak atas klub Indonesia yang diisi oleh Nil Maizar tersebut.